Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saleh Putri Kumoradewi, NIM 12620520327 dari kelas BGMI 6B, mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua UAS dari pembelajaran tematik ini, yaitu tentang jadwal intrakurikuler kurikulum merdeka dan penjelasan dari P5. Silahkan disimak. Nah, untuk jadwal pelajarannya seperti ini. Untuk hari Senin, waktunya dari pukul 7 sampai 7.35 itu upacara, lalu 7.35 sampai 8.10 yaitu IPAS, dilanjut lagi materi IPAS lagi dari 8.10 sampai 8.45. Setelah itu 8.45 sampai 9.20 yaitu istirahat. Lalu setelah istirahat dilanjutkan dengan materi bahasa Indonesia dari pukul 9.20 sampai 10.30. Lanjut setelah bahasa Indonesia ke mapel seni, yaitu dari pukul 10.30 sampai 11.40. Nah, itu untuk hari Senin. Sekarang kita masuk ke hari Selasa. Materi pertama yaitu matematika dari pukul 7 sampai 8.10. Lalu setelah matematika dilanjut dengan materi bahasa Indonesia dari 8.10 sampai 8.45. Dari 8.45 sampai 9.20 itu istirahat dan dilanjut lagi materi bahasa Indonesia dari pukul 9.20 sampai 9.55. Lalu dilanjut materi IPAS dari 9.55 sampai 11.40. Lanjut kita masuk ke hari Rabu. Yang pertama materi PKN dari pukul 7 sampai 8.10. Dilanjut materi seni dari 8.10 sampai 8.45. Lalu 8.45 sampai istirahat itu 8.45 sampai 9.20 itu istirahat. Setelah istirahat dari 9.20 sampai 10.30 dilanjut dengan materi bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia kita masuk ke materi P5 yaitu pukul 10.30 sampai 11.40. Selanjutnya hari Kamis. Hari Kamis yaitu dari pukul 7 sampai pukul 8.10. Setelah PKN ada matematika 8.10 sampai 8.45. Setelah itu kita istirahat sebentar dari 8.45 sampai 9.20. Setelah istirahat dari 9.20 sampai 10.30 lanjut MTK lagi, dan setelah matematika kita ke mapel P5 dari pukul 10.30 sampai 11.40. Kita lanjut lagi hari Jumat yaitu mapel bahasa Inggris dari pukul 7 sampai 8.10. Lalu setelah mapel bahasa Inggris kita lanjut ke materi PAI dari 8.10 sampai 8.45. Setelah itu istirahat sejenak dari 8.45 sampai 9.20. Lalu dilanjut lagi materi PAI dari 9.20 sampai 10.30. Setelah itu masuk ke hari Sabtu yaitu ada mapel PCOK atau mapel olahraga dari pukul 7 sampai 8.45. Setelah itu istirahat dari pukul 8.45 sampai 9.20. Setelah istirahat dilanjut dengan mapel bahasa daerah dari 9.20 sampai 10.30. Setelah bahasa daerah dilanjut mapel P5 dari 10.30 sampai 11.40, dan itulah jadwal pelajaran intrakurikuler dari kurikulum merdeka. Setelah itu kita masuk ke P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mengangkat isu yaitu tentang tergesernya kain batik khas yang menjadi ciri khas Indonesia dengan adanya produk
produk impor dari luar negeri. Lalu relevansi proyek dengan topik yaitu seiring berkembangnya zaman, kebiasaan konsumtif masyarakat Indonesia terhadap produk impor marak terjadi. Nah, yang berakibat mulai tergesernya kain batik yang merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia dengan adanya produk-produk impor dari luar negeri. Nah, dari dampak dari situasi yang terjadi yaitu hilangnya ciri khas dari bangsa Indonesia karena tergesernya produk impor yang mengalahkan produk lokal yaitu batik, dan masyarakat Indonesia pun akan terjajah secara tidak langsung, serta banyaknya warga yang berprofesi sebagai pembuat batik menjadi kehilangan mata pencahariannya. Nah, untuk tema yang diambil yaitu kearifan lokal dan kebinekaan. Untuk dimensinya, bernalar kritis dan gotong royong. Tujuannya siswa dapat mengenal budaya atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia. Lalu siswa dapat menumbuhkan sikap cinta kepada tanah air Indonesia. ATP proyeknya yaitu tahap pengenalan tema 13 CP, minggu ke-1 yaitu tentang sosialisasi dan asesmen awal. Untuk minggu kedua dan ketiga pengantar kearifan lokal dan pembagian kelompok. Minggu keempat dan kelima yaitu explore pengetahuan macam-macam batik khas Indonesia. Untuk tahap kontekstual 17 CP yaitu minggu ke-6 dan ke-7 membuat buku atau clipping tentang macam-macam batik lokal Indonesia. Yang kedua, minggu ke-8 menggali informasi tentang macam-macam batik khas Indonesia dengan wawancara. Lalu ada tahap solusi dan aksi 27 JP. Itu minggu ke-9 sampai 11 membuat kerajinan tangan menggunakan kain batik khas Indonesia. Minggu ke-12 persiapan showcase. Minggu ke-13 mengadakan perlombaan kecil atau pameran berupa karya dari kain batik khas Indonesia. Lalu tahap refleksi 6 CP. Minggu ke-14 melakukan evaluasi dan gerakan penutup. Untuk LKPD wawancaranya berupa nama anggota kelompok, kelas, informasi yang didapatkan, dan dokumentasi wawancara. Lalu untuk LKBD clipping dan produk kerajinan dari kain batik khas Indonesia yaitu terdiri nama anggota kelompok, kelas, nama produk, tempat dan waktu pembuatan, langkah-langkah pembuatan, dan dokumentasi. Terima kasih, dan itulah penjelasan dari UAS pembelajaran tematik jadwal intrakurikuler kurikulum Merdeka dan P5. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.